Mengaplikasikan suara aku di berbagai kegiatan. Dan kenapa aku milih suara? Karena memang kalau kita berbicara tentang... Nggak gitu. Gimana? Iya, nama saya Anggita Risyam Siregar, biasa dipanggil Anggi. Iya, jadi saya memilih suara sebagai passion saya karena memang suara itu merupakan hal yang menarik untuk saya. Karena saya bisa mengembangkan bakat saya di sana. Saya bisa MC, kemudian saya bisa menjadi seorang penyiar radio, saya bisa menjadi seorang presenter, dan juga menjadi VO talent. Dan bahkan untuk beberapa program-program dan juga iklan, itu juga bisa menjadi pengisi dari suara-suara tersebut. Dan itu sangat-sangat luar biasa menurut saya. Iya, kenapa saya masih bertahan di bagian ini? Karena memang ini adalah hal yang menyenangkan di hati saya. Saya pernah nih mencoba bekerja di sebuah perusahaan beberapa waktu saja sih gitu kan, bekerja sebagai tenaga administrasi, tapi saya ngerasa kenapa tidak ada feel-nya ataupun tidak nyaman. Jadi saya putuskan untuk keluar dan saya fokus untuk bisa mengupgrade ilmu saya di bidang suara ini. Saya bisa tetap mengembangkan bakat saya di bidang suara ini. Ini adalah hal-hal yang sangat menyenangkan menurut saya. Makanya saya akan tetap bertahan di bidang ini gitu. Pastinya kalau setiap pekerjaan itu ada tantangan. Kalau untuk di saya sendiri, untuk suara, tantangan yang saya rasakan itu adalah ketika kita merasa badan kita tidak fit dan juga mungkin suara kita sedang tidak optimal, kita harus tetap mengoptimalkan suara kita. Nah, itu merupakan tantangan untuk saya. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, mungkin saya bisa lebih lebih harus meng-up lagi gitu, lebih harus semangat lagi ketika memang pada saat itu dibutuhkan suaranya. Nah, itu sih tantangannya. Kemudian juga ketika ada narasumber. Nah, ini ketika kita berhubungan dengan orang lain dan juga mungkin ada sedikit miskomunikasi nih di antara kita. Nah, itulah jadi sedikit masalah, tapi selama yang pernah saya lakukan, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar gitu. Apapun itu bisa dikomunikasikan. Oke, jadi dari suara ini saya pernah pertama kali untuk menginjakkan kaki saya itu di radio Mix FM. Nah, itu tepatnya di daerah Setiabudi di Kota Medan. Kemudian juga di radio Mos FM. Nah, itu daerah Teladan ya. Kemudian juga di TV ya, TV Sumut TVRI Sumatera Utara. Dan saat ini saya aktif menjadi MC di Kota Medan. Kalau saya sih lebih suka nih kalau misalnya MC itu di bagian wedding ya. Nggak tahu kenapa rasanya dapat aja gitu feel-nya ngelihat orang bahagia, saya pun juga bahagia gitu. Oke, jadi kalau achievement menurut saya itu kan seperti pencapaian. Nah, kalau dari saya pribadi ya, ketika saya bisa mengolah suara saya dalam sebuah program. Dulu waktu saya bekerja nih sebagai penyiar radio, saya kan pernah nih buat beberapa program. Dan entah kenapa dari berbagai program itu kita bisa memilih ini kualitas suara apa yang dibutuhkan dalam program ini, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan program-program itu dengan kualitas suara yang berbeda-beda. Sama dengan ketika saya berada di televisi juga seperti itu. Ketika saya membawakan program yang lebih santai, otomatis suara saya juga harus lebih santai. Kemudian ketika saya membawakan program yang harus lebih cheers up lagi karena bertemu dengan anak-anak kecil, saya juga harus bisa meng-up suara saya gitu, lebih cheers up lagi seperti anak-anak. Jadi menurut saya ini bukan hanya achievement, tapi ini menjadikan sebuah pelajaran untuk saya sendiri gitu. Iya, kalau kita ngomongin tentang suara, ini pastinya ada sebagian orang yang mikir kalau suara itu hanya bisa bagus di orang-orang yang tertentu. Mungkin ada sebagian yang berpikir kalau suara yang bagus itu lahirnya dari ketika dia kecil gitu kan, dari lahir. Padahal sebenarnya enggak. Suara itu bisa kita ciptakan, dan suara setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya teman-teman nih sering nonton film kartun, pastinya dengar suara kartun itu kan enak gitu ya dengernya ya. Berbeda lagi kalau misalnya teman-teman nonton film yang lebih serem gitu seperti film hantu gitu kan. Nah, suara-suara yang seperti itu, nah itu berbeda-beda dari karakter masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pengen nih bisa memiliki suara yang bagus atau seperti suara idamannya gitu di sebuah film atau di sebuah sinema, itu sebenarnya bisa-bisa aja. Karena saya juga merasakan itu. Saya dulunya suara saya nggak seperti ini. Jadi saya benar-benar belajar gitu menciptakan bagaimana sih suara saya bisa seperti apa yang saya harapkan. Kalau saya kan sukanya tuh kalau
untuk suara ini sukanya public figure ya, seperti Najwa Shihab. Nah, seperti itu. Jadi saya pengen menciptakan dari dulu suara saya mirip-mirip lah dengan Najwa Shihab. Iya, jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih bekerja di kantoran dan mungkin saat ini memiliki passion seperti itu ya, bingung gitu bisa gimana sih mengaplikasikan passion aku, apakah passion aku nantinya bisa menjadi hobi yang dibayar, seperti itu. Jangan takut. Kalau untuk saya sendiri ya, kalau saya berpikir, saya pernah di posisi teman-teman bekerja di kantor dan saya merasa saya punya passion pada saat itu, tapi passion saya tidak sama sekali saya keluarkan, tidak sama sekali saya gunakan di bidang itu. Nah, akhirnya saya keluar dari zona nyaman itu dan saya mencoba hal-hal yang saya senangi. Nah, alhamdulillah rezekinya ada di sana. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya juga nih passion di bidang suara seperti saya, tapi masih takut gitu untuk bertahan di passion ini karena mungkin takut sekali nanti tidak ada masukan, tidak ada pendapatan. Jangan takut, jangan khawatir, karena selama kita percaya pada diri kita sendiri, pastinya nanti kita menemukan titik terang dari passion kita tersebut. Karena passion yang sangat bahagia itu adalah passion yang menjadi hobi kita dan hobi yang dibayar, seperti itu. Iya, jadi pernah ada adik-adik kelas bertanya sama saya, Kak Anggi, kenapa sih susah sekali untuk menjadi orang yang percaya diri? Saya sudah belajarnya di rumah, sudah berbicara di depan kaca, sudah mencoba berbicara pada banyak orang, tetapi ketika saya mengaplikasikannya, mungkin kalau misalnya di dunia perkuliahan nih, berdiri di depan banyak orang saja saya sudah kaku dan hilang gitu apa yang mau disampaikan. Nah, ini mungkin terjadi pada setiap orang. Saya juga pernah merasakannya. Nah, kalau misalnya teman-teman merasakan seperti itu, jangan khawatir, jangan takut, karena itu adalah sebuah proses pembelajaran. Asalkan kita semua mau untuk mencoba, dan mencoba, belajar, dan belajar. Karena setiap proses itu pastinya akan membuahkan hasil. Saya sangat senang sih buat teman-teman yang tidak putus asa dan juga tidak takut gitu untuk mencoba. Karena saya juga termasuk orang yang dahulunya tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya skill apa-apa gitu. Tapi saya ingin menciptakan skill, saya ingin menciptakan apa sih potensi yang ada dalam diri saya. Dan alhamdulillah selama di umur saya 24 tahun ini, alhamdulillah itu bisa saya keluarkan potensi tersebut, kemampuan tersebut. Bahkan kalau misalnya ada di beberapa nih kegiatan adik-adik mahasiswa, adik-adik kelas saya senang sekali gitu untuk berbagi pengalaman ini. Jadi pengalaman ini, pembelajaran ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga saya bisa berikan kepada teman-teman ataupun adik-adik yang memang ingin concern di bidang suara. Jadi pesan saya, jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk berusaha. Pastinya kalau misalnya kita merasakan gagal, jangan menyerah. Pasti nanti akan menemukan jalan sendiri, titik terang sendiri. Kita pasti akan berhasil di bidang ataupun bidang passion dan kemampuan kita masing-masing, seperti itu. Iya, terima kasih banyak buat kamu yang sudah menyaksikan cerita saya, pengalaman saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kamu, khususnya untuk kamu-kamu yang ingin concern di bidang suara. Jadi saya berharap, saya berdoa semoga kamu juga bisa sukses. Terima kasih.